Di sepanjang sejarah umat manusia, banyak perempuan hidup dalam bayang-bayang kekuasaan. Namun hanya sedikit yang namanya dikenang oleh langit. Di antara ribuan perempuan yang pernah hidup di zaman Firaun, hanya satu yang makamnya mengeluarkan aroma harum hingga dicium oleh Rasulullah dalam perjalanan Isra Mi'raj. Ia bukan ratu, ia bukan putri bangsawan, ia bukan tokoh istana, ia hanyalah seorang pelayan rambut anak Firaun. Namun karena keimanannya, Allah mengangkat namanya lebih tinggi daripada singgasana Firaun. Karena keteguhannya, ia dikenang bukan oleh sejarah Mesir, tetapi oleh hadis Rasulullah. Siapakah perempuan ini? Mengapa kuburnya wangi hingga menembus langit? Apa yang sebenarnya terjadi di balik kematiannya yang tragis? Dan mengapa kisahnya menjadi bukti bahwa iman seorang perempuan dapat mengguncang kekuasaan seorang raja yang mengaku Tuhan? Inilah kisah Siti Masito, seorang muslimah saleha yang namanya harum di dunia dan akhirat. Sahabat umat muslim, sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu diluruskan dari kisah kali ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Mesir pada masa Firaun bukan sekadar negeri yang diperintah seorang raja. Ia adalah negeri yang dipaksa tunduk kepada seorang manusia yang mengaku sebagai Tuhan. Firaun tidak hanya menguasai singgasana, tetapi juga memaksa manusia menyembah namanya. Ia berkata dengan kesombongan yang diabadikan Al-Quran, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Al-Quran Surah An-Nazi'at ayat 24. Kalimat itu bukan sekadar klaim, ia diiringi dengan pedang, darah, dan ketakutan. Siapapun yang berani menyebut nama Allah sebagai Tuhan akan dianggap musuh negara. Para pengikut Nabi Musa alaihissalam diburu, disiksa, dan dibunuh tanpa pengadilan. Tangisan keluarga-keluarga kecil menjadi suara malam Mesir. Sungai Nil menyimpan rahasia banyak jasad yang tak pernah kembali. Istana Firaun berdiri megah di tengah negeri yang penuh ketakutan. Pilar-pilar emas, permadani mahal, aroma minyak wangi, dan musik istana menutupi jeritan rakyat. Di dalam tembok megah itulah, seorang perempuan bernama Siti Masito menjalani hidupnya. Ia bukan bangsawan, ia bukan putri raja. Ia hanyalah seorang pelayan yang bertugas mengurus anak-anak Firaun. Di bawah naungan langsung Siti Asia, istri Firaun yang kelak dikenal sebagai salah satu wanita termulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di balik tubuh sederhananya, Siti Masito memikul rahasia yang jauh lebih besar daripada mahkota Firaun. Ia memikul iman. Siti Masito hidup di tengah kemewahan yang tidak pernah ia miliki. Ia menyisir rambut putri Firaun dengan tangan yang kasar karena kerja, bukan tangan yang terbiasa dengan perhiasan. Ia berjalan di lantai marmer yang dingin, namun hatinya jauh lebih dingin karena harus terus berpura-pura menyembah Firaun. Di hadapan orang-orang istana, ia tunduk, ia patuh, ia tersenyum. Namun di dalam dadanya hanya satu nama yang hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkahnya diiringi zikir yang tak bersuara. Setiap sujud hatinya hanya tertuju kepada Rabb Musa, Rabb langit dan bumi. Ia tahu satu kesalahan kecil saja cukup untuk mengirimnya ke kematian. Namun ia tetap bertahan, bukan demi dirinya sendiri tetapi demi anak-anaknya. Siti Masito bukan sendiri, ia memiliki seorang suami bernama Hazakil, seorang lelaki sederhana yang bekerja sebagai pembuat peti. Di balik profesinya yang tampak biasa, Hazakil memiliki peran besar dalam sejarah kenabian. Dialah yang membantu menyiapkan peti tempat Nabi Musa kecil dihanyutkan di Sungai Nil, sebagaimana diriwayatkan dalam berbagai kisah tafsir dan sirah. Hazakil dan Masyietoh beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, namun iman itu tidak mereka teriakkan. Mereka simpan dalam dada karena di Mesir iman adalah hukuman mati. Di malam hari, ketika anak-anak tertidur, mereka sering berbicara dengan suara yang nyaris tak terdengar. "Wahai Masyietoh," bisik Hazakil, "jika suatu hari aku lebih dulu dipanggil Allah, jangan lepaskan imanmu." Masyietoh menunduk, matanya basah.
Aku takut bukan karena mati, jawabnya lirih. Aku takut meninggalkan anak-anak tanpa pelindung. Hazakil menggenggam tangannya. Allah akan menjaga mereka lebih baik dari kita. Masitoh menangis tanpa suara. Ia tahu kalimat itu bukan sekadar penghiburan. Itu adalah persiapan. Suatu hari kabar buruk datang seperti badai. Hazakil ditangkap. Ia diketahui sebagai pengikut Nabi Musa. Tidak ada pengadilan, tidak ada pembelaan. Ia dibunuh dengan cara mengenaskan, sebagaimana banyak pengikut Musa lainnya. Tubuhnya dikembalikan kepada Masitoh tanpa kehormatan. Masitoh menemukannya terbaring kaku dengan luka-luka yang tak mampu ia hitung. Ia berlutut di samping jasad itu. Tangannya gemetar menyentuh wajah suaminya yang telah dingin. Engkau telah lebih dulu sampai, wahai kekasih, bisiknya dengan suara yang pecah. Tidak ada jeritan, tidak ada histeria. Tangisnya seperti tertahan oleh kesadaran bahwa suaminya mati dalam iman. Ia memeluk tubuh Hazakil dengan tubuhnya sendiri. Engkau telah memilih jalan yang benar, bisiknya, dan aku tidak akan meninggalkan jalan itu. Malam itu Masitoh tidak tidur. Ia duduk di sudut rumah kecilnya, memeluk anak-anaknya yang masih kecil. Air matanya jatuh satu persatu ke lantai tanah. Di antara isakannya, ia berdoa, Ya Allah, jika engkau mengambil penopangku, maka jadilah engkau penopang kami. Kesedihan Masitoh sampai ke telinga Siti Asyah. Istri Fir'aun itu bukan perempuan biasa. Di balik perhiasannya, ia menyimpan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyah memanggil Masitoh ke ruang pribadinya. Tidak ada pengawal, tidak ada pelayan lain. Asyah menatap Masitoh dengan mata yang penuh kasih. Engkau kehilangan suamimu karena iman, katanya pelan. Masitoh menunduk. Aku kehilangan dunia, tetapi aku tidak ingin kehilangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyah menarik napas panjang. Wahai Masitoh, selama ini aku juga menyembunyikan iman seperti engkau. Masitoh mengangkat wajahnya dengan terkejut. Aku hidup di sisi manusia paling zalim, lanjut Asyah, tetapi hatiku hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua perempuan itu saling menatap. Tidak ada pelukan, tidak ada tangis keras, hanya kesadaran bahwa mereka berdiri di atas jurang yang sama. Asyah berkata dengan suara bergetar, jika suatu hari imanmu terbuka, jangan ragu. Allah lebih besar dari Fir'aun. Masitoh mengangguk, meski dadanya sesak. Sejak hari itu Masitoh hidup dengan dua beban, iman dan anak-anak. Ia kembali ke istana setiap hari, menyisir rambut putri Fir'aun, menunduk di hadapan Raja Zalim, mendengar Fir'aun memuji dirinya sendiri sebagai Tuhan. Namun di dalam hatinya hanya satu kalimat yang berulang, tiada Tuhan selain Allah. Ia tahu, suatu hari kalimat itu akan keluar dari lisannya. Ia hanya belum tahu kapan dan dengan harga apa. Ia tidak tahu bahwa satu kata kecil akan menjadi pembuka tragedi terbesar dalam hidupnya. Ia tidak tahu bahwa sisir yang jatuh akan mengubah seluruh takdirnya. Ia tidak tahu bahwa iman yang ia simpan akan berubah menjadi darah, air mata, dan kemuliaan. Namun langit telah mencatat namanya, dan malaikat telah bersiap menyambutnya. Ruang perawatan putri Fir'aun selalu dipenuhi aroma minyak wangi dan kain-kain halus. Cahaya lampu memantul di perhiasan emas yang menghiasi dinding. Di tempat inilah Siti Masitoh setiap hari menjalankan tugasnya, menyisir rambut anak raja dengan tangan yang telah lama terbiasa bekerja. Hari itu tampak sama seperti hari-hari sebelumnya. Sunyi, tertib, dan penuh kepura-puraan. Tidak ada tanda bahwa takdir akan berubah. Siti Masitoh berdiri di belakang putri Fir'aun, menyisir rambut panjang yang hitam berkilau. Hatinya berzikir dalam diam. Setiap helai rambut yang disentuhnya seolah mengingatkannya pada betapa rapuh hidup di istana ini. Tiba-tiba sisir itu terlepas dari genggamannya. Ia jatuh ke lantai marmer dengan bunyi yang tajam dan menggema. Refleks tanpa disadari, bibir Masitoh bergetar dan mengucap, Bismillah. Satu kata, satu lafaz. Namun itulah lafaz yang mengoyak seluruh tabir kepura-puraan yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Putri Fir'aun menoleh dengan wajah terkejut. Apa yang baru saja kau ucapkan? Tanyanya dengan suara meninggi. Masitoh membeku. Ia tahu saat itu telah tiba. Ia mengambil sisir itu dengan tangan gemetar,
lalu menjawab dengan suara pelan namun jujur, "Aku menyebut nama Allah Tuhanku." Putri Firaun menatapnya dengan mata menyala. "Apakah maksudmu bapakku?" tanyanya tajam. Masyito menggeleng perlahan. "Tidak, aku maksudkan Rabbku dan Rabb ayahmu, Allah, karena tidak ada Tuhan selain Dia." Ruangan itu seolah berhenti bernapas. Wajah Putri Firaun memerah. "Berarti engkau menganggap ayahku bukan Tuhan?" Masyito menunduk, namun suaranya tetap tegas. Firaun adalah manusia. Tuhan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata itu seperti api yang disiramkan ke bara. Putri Firaun bangkit dari tempat duduknya. "Aku akan melaporkanmu kepada ayahku," serunya. Masyito menutup matanya sesaat. Di dalam hatinya, ia melihat wajah anak-anaknya. Ia tahu, ini bukan hanya tentang dirinya. Ini tentang seluruh keluarganya. Namun ketika ia membuka mata kembali, ketakutan tidak lagi menguasainya. Yang ada hanyalah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari itu terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap langkah Masyito di lorong istana terasa seperti langkah menuju kubur. Di dalam dadanya dua suara bertarung. Satu berkata, "Selamatkan anak-anakmu." Yang lain berkata, "Selamatkan imanmu." Ia menangis dalam diam. "Ya Allah," bisiknya di dalam hati, "jika hari ini engkau menjemputku, maka terimalah aku dalam keimanan." Tidak lama kemudian, pengawal datang. Dengan suara keras, mereka memanggil namanya. Masyito dibawa ke hadapan Firaun. Firaun duduk di singgasananya. Mahkota emas di kepalanya berkilau. Di sekelilingnya berdiri para pejabat dan pengawal. Ia menatap Masyito seperti menatap serangga kecil. "Apakah benar engkau menyebut Tuhan selain aku?" tanyanya dengan suara penuh kesombongan. Masyito menunduk, lalu mengangkat wajahnya dengan keberanian yang bukan berasal dari dirinya. "Benar." Firaun tersenyum sinis. "Siapakah Tuhanmu?" Masyito menjawab, "Tuhanku adalah Allah, Rabb semesta alam." Ruangan menjadi hening. Firaun berdiri. "Aku Tuhanmu," teriaknya. Masyito menggeleng perlahan. "Engkau adalah manusia, engkau makan, engkau tidur, engkau mati. Tuhan tidak seperti itu." Suara itu tidak keras, tetapi setiap katanya menghantam kesombongan Firaun. Firaun tertawa marah. "Berani sekali seorang pelayan berbicara seperti itu." Ia mendekat. "Sekarang pilih, akui aku sebagai Tuhan, maka engkau dan anak-anakmu hidup. Tolak aku, maka engkau mati dengan cara paling hina." Masyito menjawab tanpa ragu, "Allah lebih aku cintai daripada hidup." Firaun mengangkat tangannya. "Siapkan minyak mendidih." Perintah itu segera dilaksanakan. Di alun-alun istana, sebuah kuali besar dari tembaga dipanaskan. Minyak di dalamnya mendidih dan mengeluarkan uap panas yang menyengat. Rakyat dikumpulkan. Ini bukan hanya hukuman, ini pertunjukan teror. Masyito berdiri di dekat kuali dengan anak-anaknya di sisinya. Tangannya menggenggam mereka erat. Firaun berkata, "Ini kesempatan terakhirmu." Masyito memejamkan mata. "Aku tidak akan menukar Allah dengan dunia." Firaun memberi isyarat. Anak pertamanya diambil dari pelukan. Masyito menjerit, "Ya Allah, terimalah ia." Tubuh kecil itu dilemparkan ke dalam minyak mendidih. Asap mengepul. Tangisan Masyito pecah. Anak kedua, anak ketiga. Setiap kali tubuh kecil itu jatuh, hati Masyito terasa ikut terlempar. Ia menangis, namun lisannya terus berdoa. "Ya Allah, jangan engkau cabut imanku." Kerumunan menyaksikan dengan wajah pucat. Tidak ada yang berani bersuara. Masyito berdiri dengan tubuh gemetar, tetapi hatinya tidak goyah. Kini tinggal bayi yang masih menyusu. Tangannya gemetar memeluk tubuh kecil itu. Air matanya jatuh ke pipi sang bayi. Di dalam hatinya terbersit keraguan sesaat. Inikah ujung segalanya, ya Rabb? Saat itulah Allah menunjukkan kekuasaannya. Bayi itu berbicara. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Ahmad, bayi Masyito berkata, "Wahai ibuku, bersabarlah. Sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Masukkanlah aku, karena sesungguhnya siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat."
Suara itu lembut, namun menghancurkan seluruh keraguan Masyitoh. Ia memeluk bayinya erat. "Anakku, engkau lebih kuat dariku." Dengan air mata mengalir, ia berkata, "Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, wallahu akbar." Ia melangkah. Ia menyerahkan dirinya dan bayinya kepada Allah. Langit Mesir hari itu seakan menahan napas. Asap tipis masih mengepul dari kuali tembaga besar yang menjadi saksi kesyahidan seorang perempuan beriman dan anak-anaknya. Di hadapan ribuan mata, Siti Masyitoh telah menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah Ta'ala. Ia tidak lagi berada di dunia, namun pengaruh imannya baru saja dimulai. Sebelum tubuhnya menyentuh minyak mendidih, Masyitoh telah memejamkan mata. Bibirnya bergerak dalam doa yang tidak lagi terdengar oleh manusia, namun didengar oleh langit. "Ya Allah, terimalah aku sebagai hamba-Mu yang lemah. Jangan Engkau pisahkan aku dari anak-anakku. Jangan Engkau pisahkan aku dari iman." Tangannya masih memeluk bayi kecil itu. Wajahnya tidak lagi menampakkan ketakutan, melainkan ketenangan yang tidak berasal dari dunia. Ia tidak meminta keselamatan, ia hanya meminta ridha. Dan pada saat itu pula, Allah yang Maha Pengasih memperlihatkan rahmat-Nya. Ketika tubuh Masyitoh dan bayinya terjatuh, Allah lebih dahulu mencabut nyawa mereka. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat, mereka tidak merasakan panasnya minyak mendidih. Ruh mereka telah terangkat sebelum tubuh menyentuh siksa dunia. Inilah bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-Nya yang istiqamah. Tubuh mereka jatuh, tetapi ruh mereka telah terbang menuju rahmat. Minyak itu tetap mendidih, namun yang masuk ke dalamnya bukan lagi jiwa yang hidup, melainkan jasad yang telah ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firaun mengira ia sedang mempermalukan iman, padahal saat itu ia sedang mengantarkan Masyitoh menuju kemuliaan abadi. Dan saat itulah keajaiban terjadi. Dari dalam kuali panas itu bukan bau hangus yang keluar, bukan bau daging terbakar, melainkan wangi yang lembut, suci dan menenangkan. Wangi yang belum pernah dikenal oleh hidung manusia. Rakyat terdiam, pengawal saling menatap. Sebagian menutup hidung bukan karena bau busuk, tetapi karena heran oleh aroma yang tidak masuk akal. Seorang di antara mereka berbisik, "Ini bukan bau kematian." Yang lain berkata, "Ini seperti bau surga." Firaun yang tadi berdiri angkuh, kini terdiam. Wajahnya berubah, matanya memandang kuali itu lebih lama dari yang seharusnya. Untuk pertama kalinya, ia melihat bahwa kekuasaannya tidak mampu mengalahkan iman. Setelah api dipadamkan, sisa-sisa tulang belulang Masyitoh dan anak-anaknya dikumpulkan. Mereka dikuburkan di suatu tempat yang tidak dikenal sebagai makam raja. Tidak diberi tanda kebesaran, tidak dibangun istana di atasnya, namun tanah itu tidak pernah menjadi tanah biasa. Karena dari sanalah terus keluar aroma harum. Hari demi hari berlalu, musim berganti, namun wangi itu tidak hilang. Angin membawa baunya. Orang-orang yang lewat merasakannya. Sebagian bertanya-tanya, siapakah yang dimakamkan di sini? Namun hanya sedikit yang mengetahui. Makam itu tidak dijaga oleh tentara, tidak dihormati oleh istana, namun dijaga oleh langit. Ratusan tahun berlalu, zaman berubah, manusia berganti generasi, hingga pada suatu malam yang agung, Rasulullah melakukan perjalanan Isra Miraj. Ketika beliau melewati suatu tempat, tiba-tiba beliau mencium aroma yang sangat harum, bukan seperti minyak wangi dunia, bukan seperti bunga, tetapi harum yang menenangkan jiwa. Rasulullah berhenti dan bertanya kepada malaikat Jibril, "Harum apakah ini, wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab dengan penuh penghormatan, "Ini adalah aroma kubur seorang perempuan saleha bernama Masyitoh dan anak-anaknya." Riwayat ini berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menjadi dasar utama kisah Siti Masyitoh dalam peristiwa Isra Mi'raj. Di langit, nama Masyitoh tidak disebut sebagai pelayan, tidak disebut sebagai rakyat, ia disebut sebagai perempuan saleha. Jibril melanjutkan penjelasannya kepada Rasulullah bahwa perempuan itu hidup di zaman Firaun, disiksa karena imannya, dan mati dalam keadaan bertauhid. Rasulullah mendengarkan dengan hati yang penuh haru. Beliau tidak melihat makam megah, beliau hanya mencium aromanya. Namun aroma itu lebih mulia daripada seluruh istana Firaun, karena bau itu adalah bau iman,
Siti Masitoh bukan nabi, ia bukan rasul, ia bukan ratu, ia bukan bangsawan, ia hanyalah seorang pelayan, namun Allah mengangkat namanya ke langit. Ia tidak memiliki singgasana di dunia, namun ia memiliki tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak dikenang oleh Fir'aun, namun dikenang oleh Rasulullah. Ia tidak dimuliakan oleh manusia, namun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kemuliaan sejati. Iman bukan hanya tentang mengucap, iman adalah tentang bertahan ketika kehilangan segalanya. Masitoh kehilangan suami, Masitoh kehilangan anak, Masitoh kehilangan hidup, namun ia tidak kehilangan iman. Imannya tidak goyah, imannya tidak ditukar, imannya tidak dijual. Ia membayar imannya dengan nyawa, dan Allah membayar nyawanya dengan surga. Hari ini Fir'aun hanya menjadi nama dalam buku sejarah. Istana-istana telah runtuh, mahkota telah menjadi debu, namun nama Masitoh hidup di langit. Makamnya tetap harum, kisahnya terus diceritakan, dan setiap kali kisah itu dibaca, hati orang beriman bergetar. Karena mereka tahu, jika seorang perempuan lemah di hadapan tiran bisa bertahan dengan iman, maka manusia hari ini tidak punya alasan untuk menyerah kepada kebatilan. Siti Masitoh tidak meninggalkan istana. Ia tidak meninggalkan harta. Ia tidak meninggalkan kemegahan. Yang ia tinggalkan hanyalah iman, dan Allah menjadikannya abadi. Tubuhnya telah hancur di dunia, namun namanya hidup di langit. Kuburnya tersembunyi di bumi, namun aromanya dikenang oleh Rasulullah SAW. Ia bukan perempuan yang menulis sejarah dengan pedang, tetapi dengan kesabaran. Ia tidak mengalahkan Fir'aun dengan kekuatan, tetapi dengan keimanan. Fir'aun mati sebagai penguasa yang dilaknat. Siti Masitoh wafat sebagai hamba yang dimuliakan. Dan hingga hari ini, kisahnya mengajarkan bahwa iman tidak selalu berteriak, iman tidak selalu terlihat, namun iman yang ikhlas selalu dicium oleh langit. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang istiqamah, yang memilih kebenaran meski harus kehilangan dunia, dan memilih Allah meski harus menanggung luka. Semoga kisah ini tidak hanya singgah di telinga, tetapi menetap di hati dan menguatkan langkah kita menuju akhir yang diridai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.